Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram Wal Guru Hurmuzi SH Sahad selaku Sahibul Bait di tempat beliau niki, di kantor beliau niki, yang dewek yang hormati dani para al-mukarramun dan ayahanda yang tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, siang ini, pelunggu semua masih sehat walafiat, masih dalam keadaan iman, sehingga acara tawajuh majelis zikir kita di tempat ini insya Allah bisa berjalan. Dan harapan kita semua jamaah sekalian, mudah-mudahan tujuan daripada tawajuh kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya adalah menjadi sugesti ibadah yang tinggi, menjadi penghidup zikir, istighfar dan salawat yang terus menerus kita amalkan sehingga menjadi lebih hebat, lebih istiqomah lagi. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum tiang matur lebih jauh, di awal pengajian kita niki yang tunas bacaan Fatihah selaku doa untuk salah seorang jamaah kita yang meninggal dunia tadi malam sekitar jam 7 maghrib dari Kawu. Sekitar, kalau dia sekolah mahat sekarang mungkin tingkat 2 mahat mungkin, dan meninggalnya niki jamaah sekalian secara tiba-tiba. Kenapa? Karena hari tawajuh di Pancor Manis niki yang dengan dia bareng-bareng sarapan gitu, bareng kenyampah deh di Pancor Manis kemarin. Dan dialah yang aturai tawajuh pelunggung di hari tawajuh niki. Makanya yang dikasih tahu dia meninggal, yang terkejut karena pada hari tawajuh kemarin, hari Minggu itu, Arun datang dan ikut rapat di musola, di aula, terus meninggal dunia. Siapa tahu juga yang ngaji ini yang akan kalimat yang sama dengan kalimat yang ini, bahwa kemarin yang ikut pengajian Haji Wahid dengan Ustaz Azali, bukti yang seperti ini minggu depan, bahwa kemarin kata Haji Wahid itu ngaji gunanya meninggal dunia. Mau belum seperti itu? Mau itu? Ya Allah, bumi Ustaz Sazali pali julun tahu dokter bu cemus bu bebili kalimat yang ini pada hari Minggu yang akan datang. Mau itu? Mau itu? Tidak deh, berarti gue kangen Ustaz Sazali. Ngomong Kak Tuhan, coba mau Kak Tuhan itu? Oh pada lu dengan kangen.
Nah ini jamaah sekalian adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mari kita baca Fatihah sekali dan suratul Ikhlas 3 kali. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan zikir istighfar yang mereka amalkan, dia amalkan sepanjang belajar di majelis zikir kita, ikut bermajelis di majelis zikir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terima kasih. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Mati di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan. Mau mati? Enak aja nawar nih. Enak aja nawar ya. Ini kan tawaran basa-basi nih. Mau mati? Pecah besar itu jawab enggak. Mau mati? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata mati dengan redaksi yang beda. Dengan redaksi yang beda. Pertama, Allah sebut mengatakan al-maut. Ini mati juga. Yang kedua, wafat. Wafat ini juga artinya mati. Yang ketiga adalah ajal. Ini juga artinya mati. Yang terakhir adalah rojiun. Ini juga artinya mati. Ini Al-Quran membahasakannya dengan 4 bahasa. Berapa bahasa? 4. Marah pelunggu makin niki. Lamun bahasa timu kamu. Saya dalam kena. Semama ojok seri, kakak ojok, hari bos ojok, bos ojok, kamu. Lamun pelungguh. Nah, saya ini apa arti pelungguh? Hah? Side. Kamu enak pada arti. Lagu saya embe oleh timbul. Bos ojok anak buah atau anak buah ojok bos? Lamun arah anak buah ojok bos kena kamu, terus bos ojok anak buah kena pelungguh. Inilah senormal-normalnya bos. Senormal-normalnya bos. Atau ini ibu-ibu pelungguh meniki ojok selakian pelungguh mah kamu antar. Nah, bu pelungguh niki selakiannya dewe pelungguh nikari. Inilah normal-normalnya suami dan sejahat-jahat istri itu. Ya, sejahat-jahat istri itu istri mau dimadu tuh. Tunggu saatnya. Namun nunggalan kamu kaya terang bapak ampun. Pada arti kamu juga ya, pelungguh kamu. Napa enggak? Side, anta, EP, bahasa Selokong ini EP, anta, kamu dan lain sebagainya. Banyak. Satu maksud kalimat banyak dalam Al-Quran jamaah sekalian seperti itu. Seperti itu. Nah, waktu Al-Quran berkata mengatakan maut itu 35 kali. Maut maknanya berpisahnya ruh dari jasad. Berpisahnya ruh dari jasad itu artinya mati. Apa arti? Begang. Berpisahnya ruh begang dari jasad begang namanya? Hah? Wafat apa mati begang? Lenggih menjadi niki wafat namanya. Manuk
man mati-mati. Enggak, segera aja disuruh kalau betelah ngaji niki. Dengan deng sila. Manuk niki kalau tercabutnya ruh dari jasad namanya mati. Samping bare dulu didengar. Berpisahnya ruh dari jasad namanya mati. Apa dah? Bembe. Berpisahnya ruh dari jasad namanya mati. Nah ini mati. Manusia berpisahnya ruh dari jasad namanya bergantung. Jangan bilang mati, bergantung. Makanya inilah butuh kita pelajaran ini, bergantung dia. Nah, kata al-maut itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu al-maut wal hayat liyabluwakum. Ini artinya umum sekali jamaah sekalian. Mati, hidup adalah dua perkara, fungsinya adalah liyabluwakum, untuk menguji. Imam Al-Ghazali berkata bahwa mati itu adalah fase hidup baru. Mati itu ada kehidupan setelah mati, namanya kehidupan baru gitu jamaah. Dimana kalau kita mati itu engkah narak kadus, engkah tekadu KTP, engkah tekadu askas, engkah lalu haji, engkah lalu umroh, engkah sembahyang, engkah bekelor, engkah bekemelean, engkah merari. Kira kalau engkah no, kira engkah susah, engkah berutang. Mana engkah berutang? Mati aja. Ya itu jamaah sekalian. Ini mati disifatkan kepada makhluk, pokoknya itu yang punya nyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi semua yang memiliki napas itu, memiliki ruh itu harus dipisahkan dari jasad, namanya mati. Lalu nambon komak mati juga ya. Lembain ane paku lembai niki rojiun. Nah, salah itu. Apa nih? Mati. Oke, ini mati. Berarti semua makhluk mati ya. Yang kedua, ibu-ibu. Yang kedua, buka masker sedih. Ada si tanda dan niki marun di jemaah doa sih. Yang jauh masker niki lagu sambil tanda perahu nyempok. Yang kedua adalah wafat. Imam Al-Ghazali berkata makna wafat adalah nyaur. Bahasa belum niki nyaur. Apa bahasa Indonesia? Tunai, bayar. Nah, terbayarnya hidup manusia namanya wafat. Makanya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, mereka yang alim al-amah sudah tertunai tugas-tugas mereka mengajar, menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu-ilmu mereka. Setelah tertunai, terbayar, terlaksana semua tugas mereka disebut orang yang sudah wafat. Wafat adalah orang yang sudah tertunai tugas hidupnya. Yang niki tugas hidup dia mengajak jamaah zikir sebanyak-banyaknya. Niki dekman banyak niki. Makanya yang belum tertunai tugas dia, makanya dia belum wafat. Melihat serius yang wafat. Oh ngangguk terus. Pada ibu terus. Belum ini. Nuna jamaah sekalian. Ya, belum kita ini masih belum tertunai segala tugas-tugas kita jamaah sekalian. Makanya jamaah sekalian, pelunggung yang selaku ustaz, asatiz wal ustazah banyak-banyak menyandang tugas. Menyandang tugas. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai ini gawe ini, selesai ini kerjakan ini terus.
sampai tugas kita selaku manusia tertunai. Kalau tugas-tugas kita yang baik, yang bagus itu tertunai, lalu pelunggung mati, disebut pelunggung bukan mati. Namanya apa? Wafat. Nunas, nafiaran? Ulama selesai mengajarkan ilmu lalu meninggal dunia, namanya wafat. Wafat ulama niki. Lamun ada sopo anu niki nafiaran ustaz selesai melaksanakan tugasnya, selesai mengajar, dia meninggal dunia, namanya apa? Wafat. Pak Kadus selesai memerintah, meninggal dunia, Pak Kadus namanya Kadus wafat. Nah niki jamaah sekalian, kamu tadi alim jadi kisah, ayo pada ke wafat, mati bahara, mati wayah no, mati ini sekedar mati, lain pojok mana, santer batu. Bagi jamaah yang punya hajat ingin ke Mekah, ayo tunaikan hajat pelunggung dulu ke Mekah, baru pelunggung wafat. Tunaikan dulu hajat kita ke Mekah, marrah ba'da marrah, berkali-kali. Nuna jamaah sekalian, itu ada hadis umroh yang satu, antara umrah yang satu adalah menjadi kifarat bagi dosanya. La ilaha illallah jamaah sekalian. Apa kata Al-Quran? Mati yang nomor 2 dinamakan apa? Wafat. Apa namanya? Wafat. Ada yang nomor 3, Al-Quran berbicara masalah mati ini adalah ajal. Nah, apa itu ajal? Ajal itu jamaah, itu daerah rawan, itu daerah Gaza itu. Mundur tidak bisa, maju tidak bisa, namanya ajal. Bukan lamun marah nikija, anu arang, maju kena, mundur kena, itu namanya simalakama. Apa kan? Maju kena, mundur kena. Pada di pelunggung niki. Ada teteh seninan kangen. Ada teteh hina, enggak. Ini waktu antara ibu dan menantunya bentrok seperti Israel dengan Palestina. Serina teriki Israel, ina teriki lah kecomon ina. Ibu-ibu kita ini, kalau ibu-ibu kita bersiap di mentok-mentokan. Ya, wah ada bela ina, ada. Wah kangen dek senina. Senina tadi enggak meniki nges. Ada bela senina, enggak nina atau temeli ina. Maju kena, mundur kena, namanya apa? Kira-kira pelunggung meniki memenuhi model biar lain, merarik malik. Ya, ada luian mentomak. Nah, kalau dalam kehidupan manusia jamaah sekalian, namanya ajal. Ajal itu jamaah sekalian, ajal itu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan walaupun 1 detik, dan tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik. Maka kalau sudah orang berdiri di daerah ajal, orang itu sudah bergelar sakaratul maut. Lunas. Lamun dengan jeng oleh jebak zenta, gelar pelunggung calon umroh. Lamun dua le dalam meniki jawa umroh, wah. Biar engkau pahnun. Umroh aja deh. Baik Allah. Ule-ule ada barang mau beli kepiah niki. Tetapi kita mau umroh beneran, lunas jamaah. Nah, niki. Ada seorang laki-laki. Dia menuan tegel petekelan dedara, bentek gerus jok ama sain, namanya penganten. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mundur petulak anak dengan dengkang tepeleng belum, maju ya payu darah kepeng. Nah ini namanya alam
Alam? Aduh, alam apa namanya ini? Alam sakaratul maut. Susah pengantin nih, saya suruh menari jodoh ini. Maju darah kepeng, PTI 20 juta karena ada darah proyek SPD. Lamun SPD honor belum dase. Lamun perawat honor rumah sakit seket. Lamun mah SK 100 dari proyek itu. Kata koran ini. Tentu nih Bu, sebab dia jamaah banyak jamaah pada tentu nih gini. Hei Pak Kades benar ini. Kita lanjut jamaah sekalian. Kalau pelungguh meniki sudah ditenteng oleh malaikat. Malaikat siapa yang menenteng kita jamaah sekalian? Malaikat yang dari tukang ramlik rezeki. Dia cari rezeki pelungguh meniki. Di laut tidak ada, di darat tidak ada, di pepohonan tidak ada. Pelungguh dikasih tahu, wahai inak serehe, sudah rezekimu tidak ada. Air di dalam bumi tidak ada rezekimu. Air di dalam sumur itu tidak ada rezekimu. Sudah tidak ada. Engkau sudah didirikan oleh Allah di namanya alam ajal. Berdiri pelungguh di satu tempat namanya tempat ajal, itu sudah pelungguh bergerak sakaratul maut. Apa randa? Nah, niki jamaah sekalian, ada orang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ada hamba-hambaku, aku sangat rindu ketemu dengan dia. Hamba-hamba kita aku rindu ketemu dengan dia. Dia pun rindu ketemu dengan aku. Kalau rindunya 100, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau rindunya 100 ingin ketemu dengan aku, kata Allah, aku pun rinduku 1 juta, kata Allah. Rindu ketemu Allah? Rindu ketemu Allah? Berarti pelungguh sedang sakaratul maut. Yauh. Karena jamaah sekalian, maju, sini ada maju sini, itu nah tuh yang di jalan sini. Nah ini ya lontah lalu batur bertabe. Nah mone ngaji penuh. Tema jaruan datang di kita deh. Kita lanjut jamaah sekalian. Kita lanjut. Umur ajal, mohon maaf, umur sakaratul maut manusia adalah 40 hari. Berarti almarhum, saya rani ke almarhum ini, Nanang, itu 40 hari dari sebelum meninggal dunia itu sudah ada ciri-cirinya dia mengalami sakaratul maut. Mohon maaf, orang mati adalah bukan orang sakit. Orang mati itu adalah bukan orang yang sedang diimpus. Orang yang mati adalah bukan orang yang nabiaran peleng naik, bukan. Orang mati itu bukan orang yang dimasukkan oksigen, bukan. Orang mati itu adalah orang yang sudah berdiri di makom ajalnya, itu orang mati. Lamun dekman dengan anjang le alam ajal, di deman mati ibu. Berapa banyak orang yang kain kapannya dijahit, sedang dijahit kain kapalnya, ternyata jamaah sekalian dia sehat lalu hidup, maka yang menjahit kain kapalnya itulah yang berdahulu meninggal dunia. Nah, kalau jamaah sekalian, kalau mau ditunggu dengan sakit, ini seluruh lalu, ini kajian, lamun si mirip fungsi bau terbaik jangan baik, udah panas leteng. 6 tahun, kan tunggu sudah sakit, sila, namun dia berjulu, nggak bisa itu jamaah. Itu hak mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lamun man nganjeng oleh daerah ajal, sang dini nabiaran, sang dini giles si kuso jamaah sekalian, lagu ndek ajal tidak bisa jamaah sekalian. Karena ajal itu sifatnya adalah la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu sifat ajal. Sifat apa? Ajal. Dan orang-orang yang sakaratul maut,
duduk di alam ajal itu bukan orang sakit, bukan orang sehat, bukan orang sakit, bukan orang sehat, bukan orang yang sedang diimpus, tidak. Semua Allah dudukkan. Nyak de sakit, nyak de toa, nyak de nyeke bersepeda motor dan lain sebagainya. Semua Allah dudukkan di alam ajal menjadi calon orang-orang yang ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu yang hadir ini sedang Allah dudukkan di alam ajal. Mau? Rembak-rembak mau? Mau? Mohon maaf jamaah sekalian, lamun terjadi calon bupati, wah tahun ini terjadi calon Nunas. Lamun terjadi calon gubernur, wah tahun ini terjadi calon. Lamun terjadi calon pengantin, wah ini tahu neeh BAB seminggu. Minggu ada terbaik nuti sakit tiang sini meli sugun niki. Makan jokai tegel, bocor tengah apa sini. Leger jamaah sekalian, kita tahu. Benar jamaah sekalian, calon sarjana tahu. Satu-satunya calon yang tidak sekali-kali Allah beritahu dulu, yaitu calon orang-orang yang jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia nyerang ke barat niki jamaah sekalian. Makanya dulu Nabi Allah Ayub alaihissalam, mohon maaf, Nabi Allah Ya'qub alaihissalam bersahabat dengan malaikat Israel. Wahai Israel, kiranya kalau engkau mencabut nyawaku dulu, ku bebara, enggak mau bejulu. Adik si harus siap. Kata malaikat Israel, bagus ya Nabi Allah, bagus ya Nabi Allah. Demak karing-karing setahun, karing-karing sebulan dia datang cabut ruh nyawa pelunggum, dia akan kasih tahu katanya. Kenapa? Karena antara Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dengan malaikat Israel bersahabat. Bilang lama-lama hari meninggal dunianya itu tidak dikasih tahu jamaah, tidak dikasih tahu. Israel pun datang, assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi Allah Ya'qub menjawab, waalaikumsalam. Saya pelunggu tiang niki Israel. Nabi Allah Ya'qub berkata, kesini bertamu atau kesini menunaikan tugas? Malaikat Israel berkata, ya Nabi Allah, tiang datang kesini status tiang bukan bertamu, tetapi tiang tunaikan tugas dari Allah untuk mencabut ruh pelunggu. Nabi Ya'qub berkata, di gama angkat di barat, kan waktu berjanji lah. Setahun sebelum dia datang ada yang berbara, sebulan sebelum dia datang ada yang berbara. Kenapa aku datang tiba-tiba wahai Israel? Nabi Allah, malaikat Israel berkata, ya Nabi Allah, wah kan tak datang berbara le pelunggu. Piran, bulung sak putih no, pembara no. Gigi sampo no, pembara no lain. Lambang ketolang motor, ternyata di narak janger, pembara no, pembara dia lain. Katuan pembara. Lamun luwek dengan peringat berarti dengan sayang. Lunas, katuan hampir seluruhnya rambut pebulu beliau barak, berarti katuan orang paling disayang. Nah, si birong-birong ini ada rambut bu. Ada jamaah niki ndek rambo kotak niki bulu nalis rambo. Nah itu pembara itu. Ada rambo bulu nalis. Barang beliau lihat dapat bekaca, keliwatan Ustaz bahasa bekaca. Ada rambo bau. Pembara niki. Ada rambo belum betis. Pembara itu. Segera pelunggup. Kalau sudah datang pembara putih bulu mata wah berumbuk baju kasar.